Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fauzan. NIM 1913-6084. Saya mahasiswa Geografi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di tugas 2 mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Yang pertama, bagaimana iklim di Indonesia? Iklim di Indonesia itu terbagi dua, yaitu yang pertama iklim monsun atau iklim musim. Iklim ini terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setahun sekali. Iklim musim ini memberikan dampak negatif dan positif. Dengan adanya iklim musim di Indonesia akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan angin musim timur. Dengan adanya angin musim yang datang dalam kurun waktu 6 bulan sekali, kita dapat merasakan setiap pergantian musim yang terjadi di Indonesia. Apa itu angin musim barat? Pada angin musim barat, ini dibilang sifatnya basah. Angin musim barat adalah angin musim yang disebut dengan musim hujan. Angin ini bertiup pada bulan tertentu, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan April, sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami musim penghujan yang berkepanjangan pada musim tersebut. Terus angin musim timur laut. Pada musim timur laut ini bisa dibilang sifatnya kering. Angin musim timur ini disebut juga dengan musim kemarau. Angin yang bertiup pada bulan tertentu, yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Sehingga sudah dipastikan ini akan menjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu iklim tropika. Iklim panas di Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Iklim tropis di Indonesia terletak antara 0 sampai 231/2 derajat lintang utara, lintang selatan, dan hampir 40% itu di permukaan bumi. Selanjutnya, iklim laut. Iklim laut itu terbagi atas iklim subtropis, ini adalah area daerah tinggi pegunungan. Iklim yang ada di pegunungan, terletak di daerah tropis. Terus daerah sedang. Sama halnya dengan iklim tropis atau subtropis, daerah yang sedang memiliki ketinggian yang keadaannya pun menjadi stabil, seperti banyak hujan di musim dingin. Selanjutnya yaitu bagaimana relief permukaan bumi di Indonesia. Relief yang pertama itu apa itu relief? Relief permukaan bumi adalah bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi, baik itu cekungan, dataran, hingga tonjolan atau pegunungan. Variasi relief di Indonesia itu terbagi atas daratan rendah yang tingginya itu dari permukaan laut 0 sampai 400 meter. Contohnya yaitu rawa-rawa. Biasanya ini akan terlihat di permukaan bumi, yaitu Pulau Sumatera bagian timur. Terus daratan tinggi, ketinggiannya itu mencapai 400 sampai 1000. Biasanya ketinggian ini terdapat di tengah-tengah Pulau Sumatera atau bagian barat Pulau Sumatera, di beberapa pulau Jawa juga. Terus daerah pantai ini di sepanjang garis pantai Indonesia berupa pasir yang berada di pesisir laut. Selanjutnya itu relief lautan. Lautan merupakan kumpulan air yang banyak di belahan bumi.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautnya yaitu mencapai 2,55 juta kilometer. Di dalam permukaan lautan itu ada yang namanya gunung laut, yaitu gunung yang kakinya berada di dasar laut dan puncaknya keluar dari permukaan. Contohnya itu Anak Krakatau di Selat Sunda. Selanjutnya ambang laut merupakan dasar laut yang terletak di antara laut dalam, yaitu ada di Sulawesi contohnya, ada ambang laut di sana. Terus punggung laut, yaitu pegunungan di dasar laut. Di Indonesia itu misalnya ada di daerah Simbolga. Guyot, selanjutnya itu Guyot, yaitu gunung dasar laut yang bentuknya menyerupai semun, tetapi bagian puncaknya datar. Ini terdapat di dekat Laut Pasifik. Selanjutnya itu lubuk laut atau basin, yaitu dasar laut yang bentuknya cekung. Hal ini terjadi karena adanya inergensi. Terus bagaimana curah hujan di Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi pola curah hujan yang terjadi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang selatan sampai dengan 10 derajat lintang utara, 90 derajat bentang timur sampai dengan 140 derajat bentang timur. Rata-rata bujur timur maksudnya. Rata-rata curah hujan di Indonesia setiap tahunnya lebih dari 2000 sampai 3000 mm per tahun. Ada faktor yang pertama yaitu letak daerah konvergensi antar tropik, yaitu DKAT merupakan area dengan suhu tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitar lainnya atau disebut ekuator termal. Selanjutnya arah angin. Apabila arah angin sejajar pada garis pantai, tidak terjadi perubahan suhu sehingga dapat terjadi hujan. Terus yang mempengaruhi yaitu bentuk dan arah lereng medan. Medan yang berbukit-bukit atau gunung memaksa angin harus bergerak naik turun. Hal ini menyebabkan sebagian uap air harus hilang atau turun sebagai hujan agar angin menjadi ringan dan bisa naik melewati bukit atau gunung. Terus perjalanan angin di atas medan datar. Angin membawa banyak uap berasal dari daerah lautan menuju daratan. Apabila permukaan tempat angin itu cukup lebar dan datar, kemungkinan penguapan akan lebih cepat sehingga daerah yang dekat dengan pantai atau laut saja yang akan dituruni hujan. Selanjutnya yaitu persebaran hujan di Indonesia. Saya akan memberikan contoh daerah curah hujan yang rata-rata per tahun kurang dari 1000, yaitu di daerah Nusa Tenggara dan 2 daerah di Sulawesi, yaitu Lembah Palu dan Luwu. Selanjutnya itu daerah curah hujan yang rata-rata 1000 sampai 2000 jika di Indonesia, yaitu sebagian Nusa Tenggara, sedikit wilayah Merauke, Kepulauan Aru dan Tanimbar. Terus daerah dengan curahan hujan rata-rata 2000 sampai 3000, yaitu ini disebut juga dengan hujan normal, yakni wilayah Kalimantan, Sumatera, Papua, Maluku, Sulawesi, sebagai besar Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, dengan hujan rata-rata per tahun lebih dari 3000 mm, kebanyakan terjadi di dataran tinggi, yakni Sumatera Barat, daerah pegunungan Papua, Kalimantan Tengah, serta beberapa wilayah Jawa, Bali, dan Lombok. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.